Korupsi adalah masalah yang tidak asing lagi di Indonesia. Ketika mendengar kata korupsi, kita sering membayangkan kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi, bahkan sampai selevel menteri dengan anggaran miliaran rupiah dan proses hukum yang penuh dengan intrik. Namun di balik itu, ada bentuk korupsi yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu korupsi kecil seperti uang rokok, uang pelicin, atau uang konsumsi. Nah, praktik-praktik ini sering dianggap sepele, padahal sebenarnya memiliki dampak yang serius terhadap budaya dan sistem sosial di masyarakat. Mari kita bahas. Korupsi kecil adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi dalam skala kecil. Praktik ini melibatkan uang atau barang yang diberikan secara tidak resmi kepada seseorang agar layanan tertentu dipercepat atau dipermudah. Istilah seperti uang rokok, uang pelicin atau uang konsumsi sering digunakan untuk menyamarkan tindakan tersebut agar terlihat biasa saja. Hal seperti ini mencerminkan bagaimana lemahnya integritas dalam hubungan sosial maupun profesional masyarakat kita. Satpol PP, lautan minta uang minum dia, uang rokok, enggak orang kami kasih ya. KPI ju. Setoran untuk Sunjaya terkait rekrutmen honorer di Puskesmas, rencananya sebagai pelicin agar bisa memasukkan tenaga honorer di Puskesmas. Ada seorang petani di Kabupaten Subang, Jawa Barat tertipu 598 juta rupiah sebagai uang pelicin agar sang anak lolos jadi polwan, tidak jadi anggota polisi. Sang anak malah dijadikan ART dan babysitter di rumah salah satu oknum polisi yang berdinas di Jakarta, bahkan tanpa dibayar selama setahun bekerja. Nah, sekarang kalau mau uang rokok berapa? Aku nggak ada duit Pak, enggak. Aku cuma ada duit ini aja, tinggal 50.000 aja beli bensin tuh Pak, bensinnya kayak gitu Pak. Kalau Bapak mau minta uang rokok berapa Pak? Aku adanya gitu Pak. Sekarang gini aja 50 aja buat uang rokok. Aku Pak tinggal 50 Pak, bener Pak nih, 52.000 Pak. Ini Pak 52.000 Pak. Tuh. Saya juga bingung Pak, soalnya tadi malam belum dibayar Pak. Itu jangan mau belum dibayar. Lah namanya pelanggan otomatis gimana Pak? Praktik ini terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah budaya yang sudah mendarah daging di masyarakat. Banyak yang menganggap pemberian seperti ini sebagai bentuk ucapan terima kasih, tanpa menyadari bahwa ini adalah tindakan yang merusak sistem keadilan. Selain itu, tekanan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama. Gaji yang rendah seringkali membuat petugas atau pekerja mencari tambahan penghasilan dari jalur yang tidak halal. Sementara pemberi uang merasa hal ini lebih praktis dibandingkan mengikuti prosedur resmi yang seringkali bertele-tele dan memakan banyak waktu. Kurangnya kesadaran tentang apa itu korupsi juga menjadi penyebab lain. Banyak orang tidak menyadari bahwa tindakan memberikan uang rokok atau uang pelicin adalah bentuk korupsi. Kurangnya edukasi anti korupsi membuat masyarakat cenderung menerima praktik ini sebagai sesuatu yang biasa saja, bahkan di beberapa tempat sudah dianggap normal. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang membuka celah untuk penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini terutama terjadi di sektor pelayanan publik, di mana interaksi langsung antara petugas dan masyarakat sangat sering terjadi. Meski terlihat sepele, dampak korupsi kecil sangat serius. Dari sisi moralitas, praktik ini merusak nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Dampak untuk generasi muda misalnya, mereka bisa saja jadi memiliki anggapan bahwa jalan pintas adalah cara yang efektif untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mereka tidak memiliki nilai kerja keras dan integritas. Selain itu, dari sisi pelayanan publik, korupsi kecil menciptakan ketidakadilan. Mereka yang mampu membayar mendapatkan prioritas, sementara masyarakat yang tidak mampu seringkali dipersulit atau bahkan diabaikan. Dampak lebih luas dari korupsi kecil ini adalah rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Ketika layanan publik dipenuhi oleh praktik suap kecil, masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa mereka bisa mendapatkan layanan yang adil tanpa harus membayar lebih. Kepercayaan ini sangat sulit dibangun kembali, dan pada akhirnya memperlemah legitimasi institusi negara di mata masyarakat. Tidak hanya itu, korupsi kecil juga membuka jalan bagi praktik korupsi yang lebih besar. Petugas atau pegawai yang terbiasa menerima suap kecil akan lebih mudah tergoda melakukan korupsi dalam skala yang lebih besar ketika memiliki kesempatan. Ini menciptakan siklus korupsi yang sulit diputus,
di mana budaya permisif terhadap suap kecil perlahan tapi pasti memperlemah integritas bangsa secara keseluruhan. Dalam menghadapi korupsi kecil, solusi harus dimulai dari perubahan pola pikir masyarakat. Edukasi tentang dampak buruk korupsi kecil harus menjadi prioritas. Kampanye anti korupsi yang mengangkat kasus-kasus nyata dapat membantu masyarakat memahami bahwa uang rokok atau uang pelicin bukanlah sekedar masalah remeh, tetapi bagian dari masalah yang lebih besar. Edukasi ini harus dilakukan secara masif, baik melalui sekolah, komunitas lokal, maupun media sosial. Selain edukasi, digitalisasi layanan publik bisa menjadi solusi yang sangat-sangat efektif. Dengan menggunakan sistem daring, interaksi langsung antara petugas dan masyarakat dapat diminimalisir, sehingga peluang untuk korupsi kecil akan berkurang. Contohnya adalah pembuatan SIM atau pembayaran pajak secara online, yang telah terbukti mengurangi kasus suap di sektor-sektor tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga efisiensi dalam birokrasi pelayanan publik. Pengawasan terhadap pelayanan publik juga perlu ditingkatkan. Misalnya dengan memasang CCTV di kantor-kantor pelayanan publik. Hal tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pembentukan tim pengawas independen yang dapat menerima laporan dari masyarakat akan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi kecil. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang bebas dari suap. Di sisi lain, kesejahteraan petugas juga harus menjadi perhatian utama. Banyak petugas dengan gaji rendah mencari penghasilan tambahan melalui cara-cara yang tidak halal. Dengan menaikkan gaji dan memberikan tunjangan yang mencukupi, pemerintah dapat mengurangi motivasi petugas untuk melakukan tindakan korupsi kecil ini. Ketika petugas memiliki kesejahteraan yang baik, harapannya mereka juga akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan berintegritas. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Sanksi hukum yang jelas dan adil terhadap pelaku korupsi kecil, baik pemberi maupun penerima, akan memberikan efek jera. Selain itu, transparansi dalam penanganan kasus korupsi kecil perlu ditingkatkan agar masyarakat melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Korupsi kecil mungkin tampak remeh, tetapi dampaknya sangat besar jika dibiarkan terus berlangsung. Untuk memberantas praktik ini, dibutuhkan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah hingga individu. Kesadaran bahwa uang rokok bukanlah sekedar masalah sepele, melainkan bagian dari budaya korupsi, adalah langkah awal menuju perubahan. Dengan memperbaiki hal-hal kecil ini, harapannya kita dapat membangun bangsa yang lebih jujur, adil, dan berintegritas. Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik, dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap langkah kecil menuju kejujuran akan membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, silahkan share jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung edukasi masyarakat di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.